بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, para ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Kita memujinya dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Terlebih adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat diberikannya waktu luang. Sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali ditakdirkan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan dan kajian kita dalam materi fikih dalam kitab Fikih Sunnah Lin Nisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi majelis kita ini dan kita semua yang hadir di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas yang pertama tentang makna salat baik menurut bahasa maupun istilah. Kemudian juga telah kita bahas kedudukan salat dalam agama Islam. Kedudukan salat dalam agama Islam. Kemudian telah kita bahas juga di pertemuan yang lalu tentang hukum meninggalkan salat. Hukum meninggalkan salat ada dua kemungkinan. Yang pertama, atau orang yang meninggalkan salat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat. Dan yang kedua, karena malas, karena enggan, karena menganggap remeh urusan salat. Barang siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat, sepakat para ulama hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, meninggalkan salat karena malas, karena lalai, menganggap kecil urusan salat, tetapi dia masih meyakini bahwa salat itu wajib, salat 5 waktu itu wajib. Maka di sini berbeda para ulama. Ada yang mengatakan tetap
kafir, keluar dari Islam. Dan yang kedua, tidak kafir, yaitu tidak mengeluarkannya dari Islam. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat insyaallah taala adalah tidak sampai keluar dari Islam. Syaratnya tadi itu ya salat, meninggalkan salat hanya beberapa waktu saja, beberapa kesempatan saja, tapi dia masih meyakini kewajiban salat. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan termasuk konsekuensi dari meninggalkan salat tersebut. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian telah kita bahas juga jumlah salat fardu, adadul faraid. Jumlah salat fardu yaitu ada 5: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan dalil-dalilnya pun sudah kita baca ya di pertemuan yang lalu. Secara umum salat ada dua ya. Salat itu ada dua. Yang pertama salat wajib, dan yang kedua salat sunnah. Salat wajib dibagi menjadi dua, yaitu salat fardu ain atau wajib ain, dan yang kedua wajib kifayah. Kalau wajib ain adalah salat 5 waktu itu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sedangkan fardu atau wajib kifayah diantaranya adalah salat jenazah ya. Artinya fardu atau wajib kifayah itu sebagian kaum muslimin sudah melaksanakannya, maka kewajiban atas muslim yang lainnya gugur. Kemudian salat sunnah ya cukup banyak ya. Salat sunnah cukup banyak. Misalnya salat qabliyah, ba'diyah, dan nanti akan kita bahas secara khusus tentang salat-salat sunnah. Kemudian pembahasan kita kali ini adalah mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat. Perlu diketahui para ibu sekalian, waktu-waktu salat ini telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu-waktu salat ini sudah ditentukan, dan waktu-waktu salat ini melalui matahari ya, lewat matahari, beredarnya matahari. Misalnya salat zuhur ya dari matahari, asar pun demikian, dan seterusnya. Tetapi dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala menentukan waktu-waktu salat sekarang mudah, Bu ya. Dengan apa, Bu? Dengan jam ya, dengan apa lagi, dengan beker ya, dengan HP, dan dengan adzan. Ini alhamdulillah sudah mencukupi insyaallah menentukan waktu-waktu salat. Tetapi pada asalnya menentukan waktu itu dari matahari ya, dari matahari, bukan dari bulan ya, tapi matahari. Tetapi ya sekarang sulitlah kita menentukan waktu-waktu sholat dengan matahari, karena kita ya nggak mungkinlah memperhatikan matahari terus ya. Tetapi alhamdulillah untuk mengetahui waktu-waktu sholat ya, maka semakin kita semakin kita yakin bahwa waktu-waktu sholat itu telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita pelajari waktu-waktu sholat tersebut sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kenapa waktu-waktu sholat itu kok tidak sekaligus gitu, Bu ya?
Kenapa nggak sekaligus gitu? Misalnya sholat zuhur, asar, maghrib, isya di waktu zuhur saja. Kok kenapa kok zuhur jam segini, asar jam segini, maghrib jam segini, isya subuh jam segini? Kenapa kok lompat-lompat begitu loh? Kok nggak sekaligus gitu? Tentu di balik semua itu ada hikmahnya. Ya, ada hikmah dan faidah, baik itu yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Kalau kita ditanya mengapa sholat itu ada waktu-waktunya gitu, yang pertama jawabannya adalah karena Allah dan Rasulnya telah menetapkannya. Ya, Allah telah menetapkannya dalam Al-Quran, ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah menetapkannya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti jawaban yang pertama adalah mengapa kok ada waktu-waktu sholat tersebut? Ya, kok enggak sekaligus begitu ya? Jawaban yang pertama adalah karena itu telah ditetapkan, ya, telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua diantaranya adalah dan ini termasuk faidah, ya, termasuk faidah dan hikmah dari waktu-waktu sholat ini, yaitu agar kita tidak merasa bosan gitu loh. Ya, kita tidak merasa bosan dan tidak merasa letih dalam melaksanakan salat. Jadi tidak merasa bosan dan tidak merasa letih dalam melaksanakan salat tersebut. Coba kalau misalnya sholat itu 5 waktu itu di dalam satu waktu, maka kita akan merasa letih dan merasa capek gitu. Misalnya sholat 5 waktu itu di waktu zuhur semuanya gitu, gimana tuh? Capek kan ya? Capek gitu, letih. Bahkan mungkin akan ada kebosanan gitu loh. Ada kebosanan dalam melaksanakan sholat tersebut. Ya, habis sholat zuhur langsung asar, setelah asar langsung maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Capek gitu, letih dan bosan. Nah, ini diantara hikmah dan faidah dari waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya ini. Kemudian diantara faidah dan diantara hikmahnya juga adalah agar kita tidak putus dari bermunajat kepada Allah Rabbal Alamin, ya, tidak putus dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau misalnya sholat tadi 5 waktu dijadikan dalam satu waktu, kemudian sebagian besar waktu itu seakan-akan kita terputus dari mengingat Allah Rabbal Alamin. Berarti berapa jam itu nggak sholat lagi, nggak bermunajat kepada Allah, seakan-akan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan dijadikan waktu-waktu sholat tersebut begitu rapi, begitu bagus, maka kita tidak terputus gitu lah hubungan kita dengan Allah, tidak terputus munajat kita dengan Allah Rabbal Alamin. Ya, zuhur kita bermunajat kepada Allah, kita berdialog kepada Allah, kita berhadapan dengan Allah. Karena kita tahu semua bahwa ketika kita sholat itu sesungguhnya kita sedang apa? Sedang bermunajat kepada Allah, sedang berdialog dengan Allah, sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan diaturnya waktu sedemikian rapi, nah, kita tidak terputus ya munajat kita kepada Allah Rabbal Alamin. Ya, zuhur kita bermunajat kepada Allah. Kemudian setelah kita bermunajat, kita menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia. Kemudian kita diingatkan kembali di waktu asar. Ya, di waktu asar kita bermunajat lagi kepada Allah, kita menghadap Allah, kita berdialog dengan Allah, kita menghadap Allah.
Setelah itu selesai ngurusi urusan-urusan dunia, kemudian diingatkan kembali di waktu maghrib, kemudian di waktu isya, kemudian kita istirahat. Setelah isya kita istirahat, kita tidur ya, kita melepaskan capek kita. Setelah itu subuh gitu kan, subuh kita kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menghadap Allah dan berdialog dengan Allah Rabbal Alamin. Begitu indah ya, begitu indah. Jadi ini diantara hikmah dan diantara faidah diaturnya waktu-waktu sholat ini, yaitu agar tidak terputus munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara hikmah dan faidah dari waktu-waktu sholat tersebut adalah Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat menakjubkan. Jadi dengan diaturnya waktu-waktu sholat tersebut, Allah ingin menunjukkan kebesaran, keagungan Allah Rabbal Alamin dengan ditampakkannya tanda-tanda yang sangat menakjubkan sekali. Kalau kita perhatikan para ibu sekalian, waktu zuhur itu kapan, Bu? Zuhur itu kan ketika matahari tepat di atas kepala kemudian geser sedikit kan gitu. Berarti waktu zuhur itu subhanallah, matahari tepat di atas kepala kemudian geser sedikit ke arah barat itu. Ini Allah ingin menampakkan, Allah ingin menunjukkan bagaimana Allah mengatur matahari sedemikian hebat. Yaitu perpindahan dari pagi ke siang gitu ya, dari pagi ke siang dengan matahari tepat di atas kepala kemudian geser sedikit itu. Masya Allah, Allah ingin menampakkan ya, kekuasaannya, kemahabesarannya azza wa jalla. Kemudian waktu asar ya, ketika bayangan suatu benda tepat sama dengan bendanya, ini pun menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah Rabbal Alamin, bagaimana Allah mengatur matahari sedemikian hebatnya. Kemudian waktu maghrib, yaitu tenggelam ya, matahari tenggelam, ketika matahari tenggelam, nah, Masya Allah, berarti perpindahan dari waktu siang ke waktu malam. Matahari yang begitu besar tenggelam, kemudian gelap menjadi gelap. Begitu juga isya, kemudian subuh pun demikian, subuh pergantian, perpindahan dari waktu malam ke waktu siang. Matahari terbit ya, yaitu terbitnya fajar ya, yaitu cahaya yang melintang di sebelah timur sana, kemudian semakin terang sampai terbit matahari. Subhanallah. Jadi waktu-waktu sholat ini Allah ingin menunjukkan gitu loh, kebesarannya, keagungannya yang begitu menakjubkan ya, bisa mengatur matahari sedemikian menakjubkan. Ini diantara para ibu sekalian ya, diantara hikmah, diantara faidah dari kita mengetahui waktu-waktu sholat. Ini yang sedikit yang kita ketahui, tapi yang tidak kita ketahui tentu lebih banyak sekali ya, lebih banyak. Nah, para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis berkata, i'lami anna lis-salati awqatan mahdudatan la budda an tu'adda fiha liqaulihi ta'ala inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ay fardhan muakkadan thabitan thubutul kitab. Artinya, ketahuilah wahai saudaraku muslimah, bahwa salat memiliki waktu-waktu khusus di mana engkau harus melaksanakan salat
pada waktunya berdasarkan firman Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya, ya, yang ditentukan waktunya. Ditentukan berarti ada yang menentukan. Siapa yang menentukan? Allah. Di sini tidak disebutkan, tetapi kita semua sudah tahu, ya, yang menentukan adalah Allah. Jadi sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya. Di sini disebutkan maknanya adalah kewajiban yang pasti dan telah ditetapkan waktunya. Berarti para ibu sekalian, barang siapa yang sholat di luar waktunya diterima atau tidak? Ya tidak akan diterima. Ya, barang siapa yang sholat sebelum masuk sholat, sebelum masuk waktu sholat, diterima? Ya tidak akan diterima. Meskipun sholat berapa rakaat saja, kalau belum masuk waktu sholat, tidak akan diterima sholat itu. Atau sholat setelah habis waktu sholat, diterima? Ya nggak diterima juga, kecuali nanti ada pembahasan tentang qadha sholat. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang mengqadha salat. Misalnya di antara sebab bolehnya mengqadha salat itu karena apa, Ibu? Karena lupa. Karena lupa. Misalnya detik ini, sekarang ini kita baru ingat kalau belum sholat subuh misalnya. Masya Allah, saking sibuknya itu ya, tadi subuh belum sholat dan ingatnya baru sekarang ini, ya, sekarang ini, detik ini baru ingat kalau belum sholat subuh misalnya. Tapi tidak, ini loh Bu ya, tidak tidak ragu-ragu gitu loh, tidak ragu-ragu. Tadi udah sholat belum? Ya enggak, tapi yakin belum sholat, maka sholatlah sekarang juga. Itu boleh, qadha namanya. Alasannya apa? Sebabnya apa? Lupa, maka itu diperbolehkan, ya. Tapi kalau tidak lupa, disengaja nggak sholat subuh, maka kalau dia sholat di luar waktunya, waktu subuh, maka tidak diterima. Tapi karena lupa, betul-betul lupa, maka tidak apa-apa. Atau misalnya apa? Misalnya ketiduran, ya, ketiduran, betul-betul tidur, ya, betul-betul tidur, bangun-bangun waktu sholat sudah habis, sudah selesai, maka boleh dia melakukan sholat ketika dia bangun. Misalnya tidur jam 11 siang tadi itu, ya, tidur jam 11 siang tadi, jam 11 belum zuhur, tidur saking nyenyaknya, bangun-bangun jam 5 sekarang ini. Nah, jam 5 sekarang ini, nah berarti dia belum sholat apa, Ibu? Belum sholat zuhur, termasuk belum sholat asar juga, ya. Tapi pembahasan kita sholat zuhur ini. Maka kapan dia harus sholat zuhur? Ya ketika bangun itu. Meskipun waktu zuhur udah habis belum? Ya udah habis, ya. Waktu zuhur sudah habis, ya tidak apa-apa, dia sholat waktu zuhur di waktu itu, dan tidak ada kafarah lain, ya, kecuali waktu itu dia harus sholat. Maka ini diperbolehkan, ya, karena ketiduran atau lupa. Tetapi di sini adalah dia melakukan sholat
setelah selesai dan habis waktu sholat tersebut, maka tidak diterima, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tanpa udzur, ya, tanpa udzur. Misalnya dia meremehkannya, entar, nanti, setelah itu habis waktunya, kemudian dia sholat, ya tidak akan diterima oleh Allah, ya, seperti itu. Nah, para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini jelas bagi kita bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat di luar waktunya, atau sebelum masuk waktu atau setelah habis waktu, maka itu tidak diterima. Kenapa? Karena waktu-waktu sholat itu telah ditetapkan waktunya oleh Allah Rabbal Alamin. Nah, para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis membawakan hadis tentang waktu salat ini. Kita baca hadisnya, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril asru wa waqtul asri ma lam tasfarra syamsu wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghibis syafaqu waqtu salatil isya'i ila nisfil laili ila nisfil lailil awsat wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syamsu fa idza tala'atis syamsu fa amsik 'anis salati fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitanin. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur adalah ketika matahari condong sampai bayangan seseorang sama dengan tingginya. Nanti akan dirinci, ya, nanti akan dirinci. Kita baca saja artinya, ya, terjemahannya. Waktu zuhur adalah ketika matahari condong sampai bayangan seseorang sama dengan tingginya. Sementara waktu asar belum masuk. Sedangkan waktu asar hingga matahari belum menguning, yaitu di ufuk barat. Waktu sholat maghrib adalah hingga hilangnya awan merah di ufuk barat. Waktu sholat isya adalah sampai setengah malam yang pertengahan. Dan waktu sholat subuh adalah dari terbitnya fajar hingga matahari belum terbit. Maka jika matahari terbit, janganlah engkau melakukan sholat, karena ketika itu matahari keluar di antara dua tanduk syaitan. Baik, ini secara global, ya, waktu-waktu sholat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan waktu-waktu sholat ini. Makanya di sini penulis berkata, fadalla hadzal hadis wa ghairuhu ala ma yali. Hadis di atas dan yang lainnya menunjukkan beberapa hal berikut. Nah, di sini dirinci, ya, oleh penulis tentang waktu-waktu salat. Pertama adalah waktu zuhur. Kapan itu waktu zuhur? Waktu zuhur adalah min zawali syamsi ila ayyasira dhilli syai' mithlah.
wa huwa bidayatu waqtul asri. Bidayatu waqtil asri. Artinya waktu zuhur itu setahun dengan tergelincirnya matahari. Tergelincir matahari itu gimana Ibu ya? Min zawali syamsi, dari tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari itu jadi matahari itu tepat di atas kepala, kemudian tergelincir sedikit ke arah barat, ya, tergelincir sedikit ke arah barat sana, berarti itu masuk waktu zuhur. Begitu. Sampai kapan? Sampai bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. Kalau benda itu 1 meter, bayangannya 1 meter. Kalau sudah seperti itu, habislah waktu zuhur. Dan kalau itu sudah terjadi, maka telah masuk waktu asar. Jadi waktu zuhur itu adalah dari tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Nah itu. Dan itulah awal waktu sholat asar. Sudah itu ya. Jadi jadi patokan kita itu tidak jam ya, tidak jam. Maksudnya kan ada orang yang apa ya? Yang tahunya zuhur itu jam berapa ya? Jam 12. Jam 12, oh belum jam 12. Ya enggak selalu jam 12. Bisa kadang-kadang setengah 12, kadang-kadang jam 12, kadang-kadang jam 12 lebih. Ya tergantung matahari tadi itu, tergantung dari zawal syams tadi itu, dari tergelincirnya matahari itu. Dan ada sebagian orang itu ada yang seperti itu. Pokoknya zuhur itu jam 12. Patokan jam 12. Tidak seperti itu. Ya, Masya Allah. Nah, inilah waktu zuhur. Di sini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan waktu zuhur ini. Di antaranya adalah wa yustahabbu taqdimidz zuhr fi awwali waqtihi. Dianjurkan melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Ya, dianjurkan melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Maksudnya di awal waktu itu apa Ibu ya? Dan itu adalah amalan yang paling utama ya. Amalan yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Di awal waktu itu ya, kalau sekarang ya adzan berkumandang, kita jawab adzan itu, kemudian kita wudu, lalu sholat qobliyah kalau ada qobliyahnya. Setelah qobliyah mungkin doa sedikit sebentar, setelah itu baru sholat zuhur. Nah itulah yang namanya awal waktu. Ya, itulah awal waktu. Jadi habis adzan begitu ya, habis adzan kemudian wudu, lalu sholat qobliyah kalau ada qobliyah, kemudian berdoa, setelah itu baru sholat zuhur. Maka itulah awal waktu. Dan itu adalah amalan yang paling utama. Amalan yang paling utama adalah sholat di awal waktunya. Nah, termasuk dianjurkan melaksanakan sholat zuhur di awal waktunya.
sebagaimana hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra idza dahadatis syamsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat zuhur ketika matahari tergelincir. Tergelincir di sini berarti di awal waktunya. Maksudnya adalah ketika matahari condong dari tengah-tengah ke arah barat. Berarti ini pada asalnya, Bu, ya, pada asalnya salat zuhur itu utamanya di awal waktu. Kemudian akan tetapi dianjurkan mengakhirkannya ketika udara sangat panas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mendinginkan badan. Tetapi ini relatif, Bu, ya. Relatif di setiap negara itu berbeda, ya, tingkat kepanasan mataharinya itu. Kalau di negeri kita alhamdulillah tidak terlalu panas, ya panas, tapi tidak terlalu panas banget gitu loh, ya. Nah, jadi di sini ada anjuran untuk mengakhirkan sholat zuhur apabila terik matahari yang sangat panas. Tentu ini wallahu alam berlaku untuk laki-laki yang sholat di masjid, Bu, ya. Kenapa? Karena ketika berangkat ke masjid itu kan panas tuh, panas, maka nunggu sampai agak dingin. Tapi kalau ibu-ibu di rumah, ya tidak terpengaruh dengan matahari panas dan tidaknya, tadi namanya di rumah. Lawang ibu-ibu kan sholatnya di rumah. Nah, wallahu alam ini berkaitan dengan atau untuk laki-laki yang sholat di masjid, ya, yang sholat di masjid, ya, Masya Allah, ya. Tapi sekali lagi tingkat kepanasan ini berbeda, ya, negeri satu dari negeri yang lain. Kalau di negeri kita tidak sampai panas banget begitu. Kalau memang tidak panas sampai seperti itu, ya lebih utama sholat di awal waktu. Apalagi sekarang ada ada motor, ada mobil ke masjid dengan pakai AC dan seterusnya. Maka kalau seperti itu, ya lebih utama di awal waktu. Sebagaimana tentu di akhir yang dimaksud dengan mengakhirkan waktu sholat zuhur ini tidak sampai akan masuk waktu asar, tidak, yaitu mungkin setengah jam atau 45 menit, ya, dari adzan, dari masuk waktu zuhur itu, ya, seperti itu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaddal harru fa'abridu bis salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Idza ishtaddal harru, jika udara sangat panas, ya, jika udara sangat panas, fa'abridu bis salati, maka salatlah ketika cuaca menjadi agak dingin. Berarti otomatis diakhirkan sedikit, ditunda sedikit. Kenapa? Fa inna syiddatal harri, sesungguhnya panas yang sangat itu, min fayhi jahannam, merupakan bagian dari panasnya neraka jahannam.